kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Firzana, Dwi Ayu, Hidayah Pratama, Audi Novi Farida Lutfi, yang akan mempresentasikan materi metabolisme lemak. Berikut penjelasannya. Tidak. Untuk topik pembahasannya sendiri ada 4. Yang pertama ada pengertian metabolisme lemak, yang kedua ada fungsi metabolisme lemak, yang ketiga ada proses metabolisme lemak, yang keempat ada gangguan pada metabolisme lemak. Untuk metabolisme lemak atau metabolisme lipid adalah proses yang terjadi dalam tubuh untuk mencerna, menyerap, mengubah, dan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Lemak atau trigliserol berasal dari ikatan ester yang tersusun dari 3 gugus alkohol, dari senyawa gliserol, dan 3 asam lemak. Apa sih fungsinya metabolisme lemak? Yang pertama yaitu menghasilkan energi, yang kedua membangun dan memelihara sel jaringan, yang ketiga mengangkut nutrisi yang larut dalam lemak, dan yang keempat melindungi organ tubuh. Selanjutnya yaitu proses metabolisme lemak. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida. Setelah itu diserap oleh sel usus lemak dan direformasi menjadi trigliserida dan dikemas dalam kilomikron menjadi trigliserida dibawa melalui sistem limfatik. Metabolisme trigliserida dalam tubuh dibagi menjadi 2, yaitu jalur endogen dan jalur eksogen. Pada jalur endogen, hati mensintesis pembentukan trigliserida dan kolesterol kemudian diangkut secara endogen dalam VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. VLDL akan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase, di mana kilomikron dihidrolisis menjadi IDL atau Intermediate Density Lipoprotein. Partikel IDL tersebut kemudian diambil oleh hati dan dipecah menjadi produk akhir yaitu LDL yang akan diambil oleh reseptor LDL di dalam hati dan menjadi katabolisme. LDL ini berfungsi untuk menghantar kolesterol di dalam tubuh. Sintesis trigliserida selanjutnya yaitu pada jalur eksogen. Sintesis dimulai dengan trigliserida yang berasal dari makanan yang sudah berada dalam usus, dikemas dalam sebagai kilomikron. Lalu kilomikron tersebut kemudian diangkut dalam darah melalui ductus thoracicus atau pembuluh utama yang mengumpulkan getah bening dalam tubuh. Trigliserida dan kilomikron yang berada di dalam jaringan lemak akan dihidrolisis oleh lipoprotein lipase yang ada pada permukaan sel endotel, sehingga terbentuk asam lemak dan kilomikron remnan. Nah, kilomikron remnan itu adalah kilomikron yang sudah kehilangan trigliseridanya namun masih memiliki ester kolesterol. Asam lemak bebas akan masuk ke dalam jaringan lemak atau sel otot dengan cara menembus endotel, kemudian mengalami oksidasi kembali atau diubah kembali menjadi trigliserida. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme lemak. Lemak biasa disebut dengan triasilgliserol atau trigliserida. Pada proses ini, lemak mengalami lipolisis dalam sitoplasma. Apa sih itu lipolisis? Lipolisis adalah proses pemecahan triasilgliserol menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Asam lemak merupakan penyusun sebagian besar lemak atau lipid. Sebagai contoh, asam birufat, asam propionat, dan asam asetat. Dan dihidroksi aseton fosfat melalui proses glikolisis, sehingga terbentuk gliseraldehid 3 fosfat, membentuk asam pirufat, dan terbentuk asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini dapat memasuki siklus Krebs. Setelah terbentuk asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian menghasilkan atau terbentuknya asam lemak bebas atau free fatty acid dioksidasi dan menghasilkan esil koenzim A. Kemudian, esil koenzim A mengalami beta oksidasi dalam mitokondria sebanyak 5 kali sampai terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian menghasilkan energi ATP yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Genetik di mana sel-sel Gaucher yang mengandung lemak menumpuk di area seperti limpa, hati, dan sumsum tulang. Yang kedua ada penyakit Tay-Sachs
yaitu kelainan bawaan langka yang menghancurkan sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada penyakit Niemann-Pick disease or NPD, yaitu penyakit bawaan langka yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memetabolisme lemak di dalam sel. Dampaknya, sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan mati. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.